Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Maftuhah. Di sini saya ingin mewawancarai beliau, Bapak Ahmad Mutaufiin. Wawancara ini bertema tentang pendidikan saat ini yang ada di Indonesia. Beliau, Bapak Ahmad Mutaufiin, adalah salah satu guru dari SMK Yatmi Godong, Kabupaten Grobogan. Wawancara ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah ilmu pendidikan. Bapak, menurut Bapak apa sih peran paling penting dari pendidikan kita saat ini dalam membentuk anak muda? Yang jelas pendidikan itu sebuah wadah yang memang diperlukan untuk anak-anak dalam rangka menggapai masa depannya. Yang jelas diawali dengan penanaman karakter, dengan wadah pendidikan satu-satunya hal yang memang diharapkan oleh pemerintah negara, sehingga pada akhirnya anak-anak nanti bisa mengembangkan potensi sedemikian rupa sehingga pada saatnya di usia yang tertentu yang diharapkan nanti mereka bisa menyesuaikan dengan hal-hal yang memang diharapkan oleh mereka di masa depan yang lebih baik. Berarti untuk pengalaman Bapak nih, tantangan paling besar dalam yang menghalangi tujuan pendidikan itu tercapai itu apa, Pak? Pengalaman dari Bapak? Tantangan yang terbesar sebenarnya ada pada kondisi anak itu sendiri, terutama pada lingkungan keseharian yang biasanya mereka cenderung lebih gemar mengikuti apa yang ada di lingkungannya dibanding dengan target-target pendidikan yang ada di sekolahnya. Jadi pergaulan itu yang pertama, lingkungan yang paling berpotensi membawa karakter anak. Intinya pergaulan gitu ya, Pak ya. Terus kita tahu nih, Pak, kualitas sekolah di kota dan di desa kan sering berbeda jauh. Menurut Bapak nih, kenapa tuh kesenjangan itu bisa terjadi? Yang jelas kondisi secara geografis itu memang benar menentukan keadaan anak itu sendiri. Anak-anak desa kecenderungannya membagi waktu dengan sedemikian rupa antara kebutuhan hidup, bahkan mereka di usia sekolah pun tidak sedikit yang mencoba sambil bekerja, sehingga kadang memang sedikit banyak mengganggu aktivitas belajar mereka karena kondisi saat di sekolah capek, kadang kurang tidur, kadang masih dengan beban pikiran yang lain. Beda dengan anak-anak di kota yang notabene berasal dari kondisi keluarga yang sudah menengah ke atas posisi seperti itu. Jadi mereka mungkin lebih hanya fokus pada pembelajaran tanpa berpikir bagaimana saya besok nyambung hidup untuk makan dan seterusnya. Itu yang paling berpengaruh. Dan yang jelas memang sekolah di desa, di pedesaan, sekolah pinggiran terkait dengan fasilitas dan seterusnya itu pun beda dengan kondisi fasilitas yang ada di kota, sehingga sedikit banyak tetap ada perbedaan antara anak-anak di sekolah-sekolah desa dan di kota. Kondisi yang semacam itu. Nah, langkahnya tuh, Pak, biar nggak terjadi kesenjangan kayak gitu tuh langkahnya gimana seharusnya? Secara umum ya yang jelas yang penting kita mensupport anak-anak, karena memang kondisi yang demikian itu jangan sampai pada akhirnya justru malah mengabaikan hal yang pokok di usia mereka, karena biar bagaimanapun usia mereka adalah usia belajar. Kalau memang harus menjadi kebutuhan hidup di keluarga masing-masing, misalnya untuk keperluan keluarga, itu juga sangat bagus dalam apa istilahnya membina karakter ketangguhan mereka di masa yang akan datang. Yang jelas secara umum yang penting kita selaku orang tua di sekolah selalu memotivasi mereka, mengarahkan mereka. Semua kegiatan baik yang ada di lingkungan mereka pun baik karena tujuannya memang baik, tapi
sering kita sampaikan ke anak, hasilnya akan lebih baik. Kalau sebagai ujung tombak nih, biasanya kan guru kan ada pelatihan tuh Pak. Nah itu tuh kalau zaman sekarang tuh udah cukup belum sih buat menghadapi tantangan zaman sekarang hanya dengan melakukan pelatihan itu? Ya, pelatihan yang disediakan saat ini akhir-akhir ini memang sangat bagus karena memang seorang guru harus selalu upgrade keilmuan, apalagi memang kondisi zaman itu berbeda, kondisi anak-anak saat ini berbeda. Dengan adanya pelatihan ini kita semakin bisa membuka hati, membuka mata bahwa kondisi nyata zaman ini beda dengan zaman kita saat usia sekolah dulu. Makanya bagus adanya semakin banyak pelatihan yang dibuat oleh guru. Secara pribadi kami mendukung, dan secara kelembagaan memang kalau di sekolah kami selalu disupport Bapak Ibu guru itu agar ketika ada semacam pelatihan diikuti harapannya agar semakin baik, kita mempunyai banyak pengalaman dalam membimbing anak yang dengan beribu karakter itu. Berarti saat ini nih Pak, biasanya kan udah ada teknologi juga tuh. Nah teknologi itu kan sekarang udah dipakai di mana-mana nih. Nah bagaimana pandangan Bapak tentang pemanfaatan teknologi tersebut di dalam kelas? Kemudian dan teknologi saat ini memang sebagai dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Bahkan kecenderungan anak-anak saat ini lebih tertarik pada hal-hal yang terkait dengan teknologi. Maka pembelajaran di sekolah kita pun saat ini juga menyesuaikan hal itu. Ada semacam konten-konten yang sengaja dibuat oleh Bapak Ibu guru menggunakan Android mereka, bahkan kuis pertanyaan di masing-masing pelajaran itu kadang juga digunakan dengan media yang sehingga mereka lebih tertarik ketika belajar, juga bisa menyesuaikan dengan zaman mereka menggunakan teknologi yang sedemikian bagus. Teknologi tetap harus seiring dengan perkembangan zaman kita gunakan untuk pembelajaran, media pembelajaran. Berarti bikin jadi lebih efektif gitu ya Pak betul, ya? Betul. Atau justru jadi tantangan baru nih Pak teknologi tersebut? Ya di satu sisi menjadi sebuah tantangan, tapi bagi guru-guru yang memang selalu berpikir maju, ya. Guru-guru yang selalu berpikir berkembang, mereka justru malah tertarik dan tertantang, tidak menjadi problem, tapi justru itu menjadi salah satu varian media pembelajaran. Yang jelas ketika anak-anak bisa lebih menikmati, bisa lebih fokus dengan media, guru-guru di sekolah kami justru sangat bahagia, tidak mengganggu, tidak. Yang penting ya itu tadi, seiring pembelajaran di kelas kita arahkan ada waktu-waktu tertentu yang memang anak-anak diizinkan menggunakan media semacam HP dan seterusnya, dan memang juga ada waktu-waktu tertentu yang anak-anak harusnya fokus mengolah pola pikir, daya ingat mereka masing-masing. Yang penting itu tadi, ada kesesuaian, ada pembagian waktu secara baik, itu sudah cukup. Terus nih Pak, mengenai pendidikan karakter, bagaimana sih pelaksanaannya sehari-hari di sekolah? Pembiasaan karakter yang kita lakukan karena kebetulan sekolah kita mohon maaf berasaskan lembaga Islam, diawali dengan budaya-budaya Islami. Kalau di sekolah kita ada istilah busi, budaya sekolah Islami. Mulai dari masuk anak-anak diarahkan harus ada jam ngaji dan seterusnya. Itu ternyata menimbulkan sebuah dampak yang luar biasa bagi psikologi mereka, sehingga karakter sedikit demi sedikit bisa tertata. Karena dengan pendampingan keagamaan semacam itu, mereka jadi tahu mana hal baik yang boleh dilakukan, termasuk juga ada hal buruk yang harus dihindari dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh sekolah kami, dan tentunya support, motivasi, minat belajar dengan cara-cara kami yang dilakukan oleh guru-guru kami masing-masing dengan seni yang dikuasai oleh guru. Itu tentunya menjadi sebuah poin penting dalam pendampingan pembiasaan karakter.
Nah, biasanya kan selain di pendidikan karakter juga nih Pak, kan terdapat nilai moral. Nah, nilai moral apa yang harus paling ditekankan pada siswa? Etika. Untuk siswa yang zaman sekarang nih Pak. Ya, etika. Pertama memang kita bangun karakter terkait dengan etika dalam bentuk sikap sopan santun seorang anak kepada orang tua, dalam hal ini murid kepada gurunya. Itu memang yang paling kita tekankan, bagaimana cara berbicara, membedakan antara saat berbicara dengan sesama teman, berbicara dengan seorang guru, dengan tamu dan seterusnya. Kita biasakan dengan sikap-sikap yang sedemikian rupa, ada pembedaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nilai disiplin. Kalau di sekolah kami SMK Yat Pingodong Kabupaten Grobogan, memang disiplin waktu salah satu poin penting yang harus kita sampaikan ke anak-anak, karena memang orientasi SMK salah satunya di sekolah kejuruan itu nanti pada akhirnya harus masuk di dunia usaha dan dunia industri, sedangkan disiplin waktu itu salah satu hal poin penting yang harus ada di diri mereka, termasuk sikap jujur dan seterusnya. Itu poin-poin yang biasa dalam sekolah. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih, iya. Terima kasih untuk motivasinya Bapak Mutafiin, atas ilmunya juga. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.